Aku mau cerita sesuatu dan tolong dengarkan aku. Soalnya kalau ditahan sendiri, rasanya kayak sesak banget. Hidupku jauh dari kata mulus. Tapi anehnya, justru karena itu aku belajar banyak hal. Belajar apa artinya kuat, belajar apa artinya sabar, belajar apa artinya bertahan, meski rasanya dunia kayak udah malas berpihak kepadaku. Semuanya bermula waktu usiaku baru 4 tahun. Kecil banget kan? Tapi di umur sekecil itu, dunia kecilku runtuh. Ibuku meninggal. Aku masih ingat jelas rasanya. Kayak ada bagian hidupku yang tiba-tiba ditarik paksa. Hilang, kosong. Aku kehilangan pelindung yang selama ini jadi sumber hangatku. Dan dalam sekejap, semuanya nggak ada lagi yang tersisa. Yang tersisa cuma aku, ayah, dan saudara-saudaraku. Aku ini anak bungsu dari 5 bersaudara. 3 perempuan, 2 laki-laki. Tapi sedihnya, gak semua bisa menemani perjalanan hidup panjang ini. 2 kakakku berpulang lebih dulu. Sakitnya beda banget. Hilangnya saudara itu bikin hati kayak ada ruang kosong yang gak bisa diganti siapapun. Mau sekuat apapun kita. Sejak itu, hari-hari sering aku jalani hanya dengan 1 kakak. Banyak waktu cuma berdua dengannya di rumah tua yang sederhana itu. Sedangkan ayah kerja jauh di luar kota. Jadi, rumah adalah tempat kami pulang sekaligus tempat menelan rasa sepi. Aku masih ingat, aku dan kakak sering saling melirik. Tatapan itu seolah bilang begini, "Kamu juga takut kan?" Dan jujur, iya, kami sama-sama takut. Tapi mau gimana lagi, rumah itu tetap jadi benteng kami. Meski bentengnya sering kosong cuma diisi rasa lapar yang nggak ada habis-habisnya. Saking susahnya, kadang kami cuma makan sekali sehari. Bayangin, anak kecil bangun tengah malam dengan perut keroncongan. Pura-pura tahan biar nggak bikin kakak atau ayah kepikiran. Aku masih bisa rasain perihnya sampai sekarang. Tapi lebih perih lagi, lihat wajah orang yang kita sayang ikutan sedih cuma karena kita ngeluh. Umur 5 tahun aku masuk TK, anak kecil itu kan polos. Aku sempat mikir, siapa tahu sekolah bisa bikin aku lupa sebentar sama semua rasa sakit ini. Tapi kenyataannya, sekolah juga nggak sepenuhnya jadi tempat kabur dari kenyataan. Kadang aku tetap merasa berbeda, aneh, serasa aku bukan bagian dari keramaian itu. Jadi aku belajar satu hal, pura-pura ceria, pura-pura ketawa, pura-pura semua baik-baik saja. Lalu muncul babak baru ayah menikah lagi dengan tetangga desa. Rasanya campur aduk. Di satu sisi aku masih anak kecil yang haus sosok ibu, tapi di sisi lain aku kikuk menghadapi kenyataan baru ini. Dan seperti biasa kehidupan tetap berjalan, suka nggak suka. Sekolah tetap jalan dengan segala keterbatasan. Sepatu bolong jadi teman setia. Kadang aku berpikir, kalau sepatu ini bisa ngomong, pasti dia udah mogok kerja sejak lama. Tapi kawan sejati memang gitu kan, tetap menemani. Meski udah compang-camping. Umur 7 tahun, babak paling berat datang lagi. Ayah sakit, bukan sakit biasa. Sakit yang bikin dia udah gak bisa kerja lagi. Dan artinya, sumber hidup kami ikut mati. Aku masih ingat satu malam. Malam dingin, ayah terbaring lemah, matanya sayu. Aku duduk di sampingnya, nahan tangis, tanganku pelan mengusap keringat di dahinya. Tapi rasanya alasan apapun, tetap aja perih. Mungkin di mata orang ini keputusan itu wajar, tapi buat aku dan kakakku, kayak ketiban angin dingin yang nusuk langsung ke dada. Rumah yang jadi pelindung selama ini mendadak jadi asing, hanya dalam 1 malam. Aku masih ingat detik-detik itu, sunyi banget, ayah cuman bisa diam, dengan wajah tanpa harapan. Kakakku tertegun dengan tatapan mata kosong. Aku berusaha menahan tangis tapi air mata itu bandel, selalu siap mengalir kalau ada kesempatan. Semua barang kami dikemas seadanya. Langkah kaki terasa berat banget keluar dari pintu yang sudah jadi saksi tawa dan tangis kami bertahun-tahun. Di situ dunia serasa benar-benar menutup pintunya rapat-rapat, dingin, gelap, penuh ketidakpastian. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa ada di titik paling bawah, antara mau berharap sama takut.
Hati beradu sendiri, bingung mau percaya sama siapa. Besok bakal kayak apa, nggak tahu. Beberapa malam setelahnya, sumpah, rasanya kayak nggak percaya dengan apa yang terjadi. Kami hanya bisa menumpang di rumah saudara jauh. Satu ruangan kecil, jadi tempat bertiga. Saking kecilnya, kadang aku tidur sambil melipat kaki. Bukan biar gaya, bukan karena pengen, tapi ya, memang nggak ada pilihan lain. Sering banget aku terbangun dini hari, kedinginan, sendirian, menatap langit-langit kamar yang retaknya makin lebar. Rasanya retakan itu kayak nyambung ke hati, ikutan pecah pelan-pelan. Gigil, lapar, dan cuma bisa narik napas panjang, hanya untuk menipu perut supaya nggak ribut. Di tengah semua beban berat itu, kakakku selalu berusaha bikin aku kuat. Padahal aku tahu dia juga sebenarnya capek. Dia suka cerita tentang masa lalu yang lebih ringan. Kayak pengen bilang, percayalah, hidup bisa berubah. Dia rajin kasih semangat lewat candaan-candaan kecil supaya aku nggak benar-benar patah. Ada satu malam, dikala hujan deras dan atap kamar bocor, air ngumpul di ember samping kasur, suara air itu udah kayak lagu pengantar tidur. Waktu itu kakakku nyeletuk, suatu hari nanti kita pasti punya rumah yang atapnya nggak bocor tiap musim hujan. Aku nggak tahan, antara ketawa dan nangis beneran campur. Kadang air mata keluar sendiri, nggak yakin, ini nangis karena lelah atau karena pengen banget percaya sama harapan itu. Setiap pagi, aku bangun dengan harapan yang tipis. Jangan tanya soal bekal, nasi sama garam aja udah mewah. Pernah aku ke sekolah dengan sepatu bolong. Ada teman yang nanya, kok sepatu kamu itu-itu aja sih? Aku jawab pura-pura pede, biar nanti sepatu ini punya cerita, siapa tahu bisa jadi legenda sekolah. Garing ya, tapi waktu itu semua orang tertawa. Aku ikut tertawa juga, meski di dalam hati ada perasaan getir yang ikutan menetes. Ayah makin sering sakit. Kadang ia cuma duduk menatap kosong keluar jendela, seolah lagi mikir keras tentang nasib anak-anaknya. Suatu malam dia memanggilku, tangannya mengelus kepalaku pelan, terus bilang, jangan pernah menyerah, hidup memang nggak selalu mudah, tapi kamu kuat. Kata-kata ayah nancep banget, rasanya kayak ditampar sama kasih sayang. Pedih tapi juga jadi pelindung di tengah badai. Lama-lama aku jadi ahli menyimpan masalah sendiri, bukan karena nggak percaya orang lain, tapi aku lebih suka menata semua kegundahan itu kayak baju dilipat kecil, rapi, disimpan di pojok lemari hati, biar nggak mengganggu hari-hari, biar nggak kelihatan sama siapapun. Setiap ngelewatin hari berat, aku nggak lupa bilang terima kasih ke diri sendiri. Kadang di tengah malam, di saat sepi, aku bisikin pelan, terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah nggak nyerah. Merasa setidaknya aku teman paling setia buat diri sendiri. Sekarang setelah semua yang pernah aku lewati, pahit, manis, sampai asin kayak nasi dan garam waktu sekolah dulu, aku makin ngerti soal arti kekuatan. Ternyata, jadi kuat itu bukan berarti nggak pernah jatuh, bukan berarti nggak pernah nangis. Kekuatan yang sesungguhnya itu muncul saat kita mau bangkit lagi. Meski hati sudah lelah dan lutut udah terasa capek. Setuju nggak? Kadang orang lain lihat hidupku sederhana. Padahal buatku setiap hari adalah perjuangan. Aku malah jadi makin ngerti, ternyata momen-momen kecil itu yang bikin kita bertahan. Kayak bisa ketawa bareng kakakku, kayak makan dengan remah roti di pagi hari, yang kadang rasanya kayak makanan raja, kayak sekedar tahan dingin di sudut kamar, atau meluk kaki sendiri. Hei, ternyata hal-hal begini yang bikin kita kuat, yang bikin kita nggak gampang nyerah, dan sekarang aku percaya, setiap orang layak bangga sama dirinya sendiri, serius. Hanya karena sudah mau bertahan hari ini, itu aja udah prestasi luar biasa menurutku. Kadang dunia nggak ngerti betapa beratnya bertahan, tapi ya sudahlah. Yang tahu, yang benar-benar ngerasain perjuangan itu, ya diri kita sendiri. Jadi, buat siapapun yang lagi capek, buat yang lagi lelah, atau yang sedang nahan tangis, boleh kok peluk dulu hatimu sendiri.
Gak usah maksa ketawa kalau kamu memang lagi pengen nangis, karena menangis itu hak semua orang. Tapi habis itu coba bangkit lagi pelan-pelan. Gak harus berlari. Kadang langkah kecil aja asal terus maju itu sudah luar biasa. Suatu hari nanti, aku pengen banget bisa balas semua perjuangan ini. Buat diri sendiri, buat orang-orang yang aku cintai. Tapi buat hari ini, aku bangga sudah bisa bertahan dan berdiri di titik ini. Siapa tahu, cerita singkatku ini bisa jadi pengingat buat siapapun yang lagi mendengar, bahwa sesederhana apapun perjalanan hidup kita semua ini, kita adalah pejuang di jalan kita masing-masing. Setiap detik yang sudah dilewati, setiap peluh, setiap air mata, setiap tawa, setiap rasa, itu nggak ada yang sia-sia. Semua punya makna sendiri di sejarah hidup kita. Jadi, yuk, jangan pernah ragu untuk bangga sama diri sendiri. Karena kadang, kita cuma butuh ucapan kecil, terima kasih sudah bertahan hari ini. Itu aja dulu ceritaku. Makasih sudah duduk bareng, sudah mau mendengar seluruh kisah ini sampai kata terakhir. Semoga, walaupun ceritaku nggak istimewa di mata orang, dia tetap jadi peluk hangat buat kamu yang lagi berjuang.